sebelumnya Pak, tadi Bapak nyobanya kendaraan yang mana Pak? Yang Pro ya kalau nggak salah, apa yang X9. yang ya X9 tapi yang bawah ya. Oh, yang standar. Standar. Standarnya. Oke. Gimana Pak kesan pertama Bapak ketika naik ini? Lumayan bagus, enak, nyaman di dalam. Nyaman di jalan. Ya lega ya. Lega. Ada lagi Pak kesan pertamanya? Kesannya ya parkir otomatis itu aja. Karena dengan mobil panjang begini kan susah kita manual ya. Jadi dengan fitur parkir ini Itu ngebantu Bapak ngebantu. ya? Kalau dari brand yang lain sendiri menurut Bapak ada nggak yang sama kayak Xpeng gini? Dari segi fitur gitu mungkin? Sama persis, tidak. Mendekatin adalah apa tuh Pak? Yang ya mungkin yang hampir sama ya yang lagi di Indonesia ya Denza. Cuma itu sih yang mendekatin. Kalau yang listrik ya, kalau yang konvensional ya mungkin ke Alphard ya. Gitu. Dari tadi yang pertama banget Bapak sukai dari fiturnya apa Pak? Mungkin dari eksteriornya, interiornya gitu. Hampir semua sih. Fitur eksteriornya agak unik ya, futuristik ya. Beda sama yang lain gitu. Iya, beda. Kalau bukan mobil konvensional ya, yang kotak-kotak tahu dia udah futuristik. Dari dalamnya juga ya luas dan panjang ini mobil. Ya. Kalau untuk kebutuhan keluarga Bapak sendiri berarti sudah cukup Pak untuk dalaman isinya? Cukup? Sudah Cukup ya Pak. Kalau dari segi harga sendiri Pak, menurut Bapak sesuai gak dengan kualitas fiturnya gitu? Kan ini harganya di 990 ya? Gitu. Menurut Bapak gimana Pak dari segi harga? Apakah worth it gitu? Kalau masalah segi harga ya kembali ke masing-masing ya. Ada yang merasa worth it, ada yang merasa kemahalan juga ada, tergantung. Kalau dari Bapak sendiri? Worth it lah, karena yang sudah berada di Denza itu kan hampir sama harganya. Worth it lah, dia ada keunggulan lagi. Keunggulan lain yang parkir itu. Dia satu lebih panjang. Ada lagi Pak dari Denza mungkin yang beda? Mungkin desain eksteriornya juga beda ya. Saya lebih suka ini. Oh gitu. Lebih karena futuristiknya itu ya Pak. Satu, terus dia nggak kelihatan mewahnya kelihatan. Dia kelihatan gendut banget gitu Enggak. Berarti kalau dari segi harga pas ya Pak ya? Ya untuk sementara pas karena memang kompetitornya ya segitu juga harganya. Iya, Denza tidak ada jauh bedanya. Kalau menurut Bapak ada nggak kualitas atau fitur lagi yang harus ditingkatkan gitu Pak? Yang kayaknya harus ditambah nih supaya makin nyaman gitu Pak? Tadi saya belum test drive-nya sampai ke jalan yang benar-benar jalan raya ya, karena masih di parkiran. Saya belum tahu suspensi jalan ininya belum kelihatan. Jadi belum ada yang merasa harus ditambah lagi ya? Saya rasa mungkin di suspensi aja lah, supaya saya rasa pasti mobil boxer ini kan orang butuhnya nyaman kan. Oh iya. Berarti kalau misalnya Pak, kalau Bapak lagi berkendara macet misalnya atau keluar kota, sebenarnya fitur apa sih yang ngebuat Bapak nggak nyaman kalau lagi dalam kondisi macet dalam mobil gitu Pak? Fiturnya fitur apa? Yang nggak bikin nyaman? Ya mungkin ada nggak fitur spesifik gitu Pak? Nggak ada ya. Kalau konvensional ya kalau macet boros bensin misalnya kan. Kalau elektrik kan dia malah nggak habis bensin. Saya karena saya pakai listrik. Saya juga pakai Ioniq. Oh, Bapak pakai Ioniq. Jadi tahu mobil listrik. Dari awal listrik saya udah cinta listrik. Oke. Berarti Bapak di rumah mobilnya listrik semua? Iya. Ada yang bensin? Ada mobil project ya, kerja. Mobil proyek gitu. Jadi sekarang Bapak untuk operasional pakainya mobil listrik ya Pak? Listrik ya, Ioniq 5. Oh, Ioniq 5. Kalau nanti sekiranya Bapak membeli ini Pak, kedepannya akan digunakan untuk keperluan apa Pak? Kantor atau keluarga gitu? Kalau saya tipikal kerja bersama keluarga. Karena saya bukan orang kantoran. Oh iya. Saya orang proyek. Saya wira swasta di proyek ya. Saya akan bawa keluarga saya. Dari luar kota aja saya bawa. Berarti karena kebetulan anak-anak masih kecil. Iya.
Oh itu anak-anak bapak semua Iya. ya? Kecil. Paling gede itu. Oh, Jadi itu saya paling bawa gede. aja ya, belum Oh. sekolah. Oke, jadi emang nanti kedepannya kebutuhannya untuk keluarga juga ya Pak ya, untuk bawa semuanya Iya. kayak gitu. Kalau gitu Pak, dari segi rekomendasinya mungkin Bapak dari 1 sampai 10 mungkin nggak untuk merekomendasikan mobil Xpeng ini ke teman-teman Bapak gitu Pak? Oh, sangat. Sangat. Saya akan rekomendasikan. Saya rasa nilainya 1 sampai 10 itu sudah di angka 8 lebih. 8. Kira-kira apa Pak yang akan Bapak ceritakan ke teman-teman Bapak terkait apanya? Hampir semua ya keunggulannya, karena satu jarak tempuh ya, kenyamanan iya, dengan harga sekelas itu saya rasa worth it lah. Berarti dari kenyamanannya oke Nyaman. apa ya? Dengan luasnya juga cukup buat keluarga. Sangat cukup. Karena untuk minivan ya jatuh jadi apa ya? MPV. Kelasnya apa nih? Minivan. Ini bukan Pak, ini SUV, MPV. MPV ya. Itu udah termasuk paling besar. Alfa aja nggak segini. Oh, oke. Berarti dari segitunya apa ya ngebuat Bapak akan merekomendasikan Iya. ini ke teman-teman gitu. Dari sisi jarak tempuh katanya yang long range sampai 700 ya. Ya, Walaupun kapasitas baterainya gede, ya. ya hampir sama lah dengan Ioniq. Tapi kelebihannya kan kalau kita luar kota nggak perlu cepat ngisi. Ya, gitu. Jadi, Berarti itu ya Pak ya. Oke. Mungkin dari saya segitu kalau aja. saran ada Oh, ya, diskon. boleh Pak. Oh, diskon. Boleh. Kan direkam kan? Iya, direkam. Diskon jangan lupa gitu. Diskon. Itu daya tarik bilang. Iya. Nanti kan Bapak juga kalau beli nanti kan garansinya 8 tahun ya Pak untuk itu. baterai. Untuk baterai 8 tahun. Nah untuk servis rutin berapa? Oh, service rutin. Belum ada itu. Iya, belum saya. ada infonya. Berarti untuk service rutin juga butuh diinformasikan Iya. ya. Nggak tahu kita kan servisnya, karena Ioniq itu baterainya juga 8 tahun tapi di angka 150 kilo sama Ah, 150 km. Oke, berarti ada saran-saran lagi mungkin Pak buat ini Xpeng sarannya apa lagi gitu? Tadi kan Paling penting diskon. diskon ya. Kayaknya mereka expect lebih tahu lah Nah, apa yang kebutuhan orang Indonesia. oke, berarti di segi diskon ya Pak ya. Oke. Itu daya tarik. Kalau kita beli pasti kalau nggak ada diskon kayaknya gimana. Oh, Bapak masih ada pertimbangan gitu berarti untuk Tunggu dulu. membeli. Kalau bisa bersaing sama di bawah Densa, kenapa nggak? Itu kan jadi daya tarik baru. Tapi kalau Bapak misalnya ada rezeki nih Pak, ada Denza sama Xpeng gitu Pak, Bapak prefer mana jadinya? Saya Tetap baru Xpeng. beralih, saya baru tahu. Ya karena Xpeng baru. Iya. Heeh. Saya baru sebulan ini ngikutin dia. Terus mau launching baru saya kesini. Tadinya saya ke Densa, Oh gitu. pengennya. Udah sempat itu juga datang ke. Saya udah tes drive. Oh udah tes drive juga. Terus beda banget Pak rasanya. Beda banget sih enggak. Tapi ya saya lebih nyaman di sini. Hanya mas ini dari tadi ya sedih. Dari dalamnya, desainnya, terus dia tombolnya kalau Densa itu terlalu digital ya. Ah, Kalau ini kan dia masih manual adanya, walaupun dia ada tombol ini ya. Kalau dia itu kayak remote, kayak di Densa itu modelnya kayak remote. Kalau ini kan masih manual, artinya resiko merusak itu lebih ini. enak ini. Oh, Jadi dia nggak begitu ribet oke. elektronikanya ya. Kalau ini yang Densa kan dia tombol layar, Oh digital banget. digital gitu ya, banget Pak? ya. Karena kalau ada crossfade apa gimana kan agak repot. Jadi Kalau- semuanya ya. Iya, kalau ini kan dia kayak Satu-satu untuk tombol. kayak tombol walaupun manual dia walaupun manual tapi belum digital elektrik ya. Tapi tetap Paling dari saya segitu aja sih Pak. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak ya sudah datang ke Xpeng dan juga tadi test drive dan mau juga diwawancara. Ini dari kami Pak, miniatur ini? Xpeng